Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama kali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan perkuliahan pada siang ini. Salawat dan salam tidak lupanya kita hadiahkan kepada yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, izinkan kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kelompok 2 beranggotakan yang pertama Khazanatur Rahmah, saya sendiri dengan NIM 1903-1023, Yauma Ilban Ali dengan NIM 1903-1054, dan Irda Feni Triyanti Putri dengan NIM 1903-1085. Materi yang pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu mengenai pengertian dan fungsi sistem peredaran darah pada manusia. Poin pertama yaitu pengertian sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Terdapat beberapa fungsi sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, mengeluarkan zat karbon dioksida atau sisa proses metabolisme tubuh melalui paru-paru. Yang kedua, menyalurkan hormon ke seluruh bagian tubuh. Yang ketiga, menyalurkan suhu tubuh secara merata. Yang keempat, mempertahankan kinerja sistem organ di dalam tubuh. Dan yang kelima, membantu tubuh untuk pulih dari penyakit. Poin selanjutnya yaitu organ-organ sistem peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Organ yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan organ vital di dalam tubuh manusia yang bertugas sebagai pompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berukuran kira-kira sekepalan tangan. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan, yaitu dua bili atau ventrikel dan juga 2 serambi atau atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah yang kaya akan oksigen, sedangkan serambi dan bilik kanan jantung berisi darah yang kotor atau mengandung CO2. Struktur jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu endokardium adalah selaput yang membatasi ruang jantung, yang kedua yaitu miokardium adalah otot jantung, dan yang ketiga perikardium adalah selaput pembungkus jantung. Fungsi utama jantung adalah memompa dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Berikut adalah anatomi jantung manusia yang terdiri atas bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan, aorta, arteri pulmonalis, dan bagian-bagian lainnya. Organ selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain ataupun sebaliknya. Pembuluh darah terdiri atas arteri dan juga vena. Arteri membawa darah keluar dari jantung. Arteri banyak mengandung oksigen kecuali pada arteri pulmonalis, sedangkan vena membawa darah kembali ke jantung. Vena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida atau CO2, sedangkan vena pulmonalis atau vena paru-paru membawa darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru menuju jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irda Feni Triyanti Putri, NIM 1903-1085 akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu nomor 3, darah. Darah memiliki fungsi sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Darah manusia terdiri dari beberapa bagian yang meliputi plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan pada darah yang bertugas membawa zat-zat penting seperti hormon, protein, dan faktor pembeku darah. Sel darah merah. Plasma darah terdiri dari 3 bagian, yaitu sel darah merah atau eritrosit sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit, yaitu sel darah yang membantu mempertahankan tubuh dari infeksi virus, kuman, jamur, dan parasit. Dan yang terakhir yaitu keping darah atau trombosit,
dibutuhkan tubuh untuk membantu proses pembekuan darah. Selanjutnya fungsi darah, fungsi umum darah yaitu yang pertama mengangkut oksigen ke jaringan di seluruh tubuh. Kedua, mengangkut sisa-sisa metabolisme misalnya karbon dioksida, urea dan asam laknat ke alat ekskresi. Selanjutnya mengedarkan hormon atau hasil sekresi dari kelenjar hormon ke tempat yang membutuhkan. Yang keempat, melawan bibit penyakit. Kelima, mengatur pH tubuh. Keenam, mengatur suhu tubuh. Dan ketujuh, melakukan mekanisme pembekuan tubuh. Selanjutnya yaitu C, mekanisme sistem peredaran darah manusia. Dari gambar dapat kita lihat sirkulasi darah, yaitu sirkulasi sistemik, kapiler dalam kepala dan anggota gerak bagian atas. Sirkulasi pulmonal yaitu terdiri dari arteri pulmonari, kapiler paru-paru kiri dan kapiler. Baiklah, perkenalkan nama saya Yoma Elbanali, biasa dipanggil Yoma. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Yang mana kali ini kita akan membahas tentang sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi supaya dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang menutrisi jantung akan dialirkan melalui arteri koroner ke otot-otot jantung. Namun, maka dari itu, sumbatan pada arteri koroner bisa mengurangi aliran oksigen dan nutrisi ke otot jantung, sehingga meningkatkan risiko terkena serangan jantung. Dan untuk mekanisme sistem peredaran darah pada manusia ini terbagi dua. Ada yang namanya sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil, di sini kita dapat mengetahui bahwasanya peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Urutan peredaran darah kecil ini pada bagian jantung, pada bagian bilik kanan mengalirkan darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran antara CO2, karbon dioksida dan O2, oksigen, yang diangkut oleh darah. Darah yang mengandung oksigen atau O2 dialirkan lagi melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri pada jantung. Jadi pembuluh darah yang banyak mengandung oksigen adalah vena pulmonalis dan pembuluh darah yang banyak mengandung karbon dioksida adalah arteri pulmonalis. Sedangkan pada jantung, bagian jantung yang mengandung banyak oksigen adalah serambi kiri dan bagian jantung yang mengandung banyak karbon dioksida adalah bilik kanan. Selanjutnya yaitu peredaran darah besar. Secara umum sistem peredaran darah besar adalah kelanjutan dari sistem peredaran darah kecil. Pada sistemnya urutannya adalah darah yang mengandung oksigen dari paru-paru datang dari serambi kiri mengalir ke bilik kiri, diteruskan ke seluruh tubuh melalui arteri besar atau aorta. Darah yang mengalir ke seluruh tubuh ini akan dikirimkan ke seluruh tubuh untuk kebutuhan oksigen pada sel-sel di tubuh. Pada sel tersebut terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida hasil pertukaran pada sel tersebut diangkut kembali oleh darah dan diteruskan kembali ke jantung melalui vena cava menuju serambi kanan. Seperti yang telah gambar yang telah kita lampirkan, yaitu pada gambar yang berwarna hijau adalah peredaran darah kecil, sedangkan gambar yang berwarna merah adalah peredaran darah besar. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Jika aliran darah terganggu, maka organ tubuh akan mengalami kerusakan dan menimbulkan berbagai penyakit lain yang lebih serius. Kelainan sistem peredaran darah bisa disebabkan oleh beberapa faktor, baik berupa kelainan bawaan lahir maupun penyakit yang didapatkan setelah lahir. Berikut daftar penyakit yang bisa mengganggu sistem peredaran darah, diantaranya yaitu yang pertama tekanan darah tinggi atau hipertensi, yang kedua yaitu aterosklerosis, yang ketiga yaitu penyakit jantung koroner, yang keempat gagal jantung, yang kelima aneurisma aorta,
Yang keenam, gangguan irama jantung atau aritmia. Yang ketujuh atau terakhir yaitu kelainan otot jantung atau kardiomiopati. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.